Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleh solihah? Alhamdulillah, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Soleh solihah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berjumpa lagi dengan Pak Sahroni di pembelajaran kita kali ini, yaitu di pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kita kali ini masih di tema hati tentram dengan berperilaku terpuji, dengan subtema memohon pertolongan. Sebelumnya kita sudah menyelesaikan di subtema kita yang pertama, yaitu tentang ikhlas. Solih solihah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, agar mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas salihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan kepemahaman, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Soleh solihah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sesuai yang di awal Bapak sampaikan bahwa kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di subtema kedua, yaitu memohon pertolongan atau mohon pertolongan. Sebelum kita memulai, soleh solihah mohon diperhatikan dan tidak boleh di skip videonya ya, untuk pembelajaran kita kali ini, agar soleh solihah dapat memahami pembelajaran kita kali ini. Soleh solihah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya sebelum kita melanjutkan, kita harus tahu dulu pengertian memohon pertolongan atau mohon pertolongan. Mohon pertolongan dalam bahasa Arab disebut isti'anah. Ya, isti'anah ini adalah arti daripada atau istilah daripada mohon pertolongan dalam bahasa Arab. Sedangkan mohon pertolongan artinya meminta bantuan agar dapat melakukan sesuatu untuk keluar dari kesusahan atau kesulitan. Ini adalah pengertian daripada mohon pertolongan. Bagaimana soleh solihah? Sudah dapat dipahami untuk pengertian mohon pertolongan? Baik, kita lanjutkan soleh solihah. Soleh solihah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, selanjutnya juga Bapak akan sampaikan yaitu beberapa macam yaitu mohon pertolongan. Yang pertama yaitu agar dimudahkan dalam melakukan sesuatu. Ini adalah contoh daripada atau macam-macam mohon pertolongan. Yang kedua, mohon pertolongan agar lepas dari kesulitan yang menghimpit. Yang ketiga, mohon pertolongan agar terhindar dari bahaya. Yang keempat, mohon pertolongan agar sembuh dari penyakit. Ini adalah macam-macam ketika kita memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Soleh solihah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mohon pertolongan, ingat, hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan sangat dilarang setiap seorang hamba untuk meminta pertolongan selain kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sangat dilarang karena Allah ta'ala juga pernah berfirman di dalam Al-Quran, surah Al-Fatihah, surah Al-Fatihah ayat 5, yang mungkin Anda soleh solihah sudah sering dan bahkan sudah sangat hafal ayatnya, itu yang berbunyi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, ini adalah ayat tentang daripada kita dianjurkan
diwajibkan memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang artinya hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Sholih sholihah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, selanjutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tempat memohon pertolongan, karena Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan seluruh alam semesta. Pernyataan ini termaktub atau tertulis di dalam Al-Quran surah Al-Ikhlas ayat kedua. Sangat hafal tentunya, itu yang berbunyi Allahus Samad, yang artinya Allah Subhanahu wa ta'ala tempat meminta segala sesuatu. Ingat, kita sangat dilarang meminta selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholih sholihah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, selanjutnya Bapak akan sampaikan beberapa contoh memohon pertolongan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yaitu yang pertama, tentunya ketika kita belajar, yaitu kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar apa sholih sholihah? Agar diberikan kemudahan dalam belajar ilmu. Tentunya dengan berdoa, insya Allah ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang berkah, sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat. Tentunya sekali lagi, ketika kita berdoa, jangan kita lupa berdoa. Mohon maaf, ketika kita belajar, jangan lupa kita berdoa kepada Allah, baik ketika belajar maupun setelah belajar, baik di rumah ataupun di sekolah, ya. Sholih sholihah, untuk contoh memohon pertolongan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang kedua, ketika kita hendak berangkat ke sekolah, kita berpamit kepada kedua orang tua kita, ayah bunda kita, dan tidak lupa juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar apa? Agar diberi keselamatan ketika di perjalanan menuju sekolah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tentunya dengan doa-doa yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk contoh mohon pertolongan dalam kehidupan kita sehari-hari selanjutnya, yaitu ketika kita sedang makan, baik hendak makan atau setelah makan, ya. Sebelum makan kita dianjurkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberikan keberkahan dan makanan itu menyehatkan. Nah, jadi jangan lupa sholih sholihah, sebelum kita makan kita berdoa terlebih dahulu, dan juga jangan lupa setelah makan juga kita berdoa, karena semuanya adalah bagian daripada sunnah Rasulullah, ya. Untuk contoh daripada mohon pertolongan dalam kehidupan sehari-hari yang terakhir, yaitu ketika kita hendak tidur atau setelah tidur atau bangun tidur, jangan lupa berdoa. Sebelum tidur atau setelah tidur kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar apa? Agar dijaga dari gangguan syaitan dan mimpi buruk. Jadi sholih sholihah tentunya jangan lupa ketika berdoa, ketika kita sedang akan tidur, maka kita berdoa terlebih dahulu. Baik, ini adalah beberapa tentang mohon pertolongan sholih sholihah, mudah-mudahan bisa dipahami baik dari pengertian dan contoh-contohnya. Dan jangan lupa pesan Pak Asaroni sesuai dengan dalam Al-Quran, itu mohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, Bapak ucapkan terima kasih kepada sholih sholihah yang sudah mengikuti pembelajaran kali ini dari awal hingga selesai, dan tentunya semoga apa yang Bapak sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari Pak Saroni. Jika ada kekurangan dan kekhilafan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.